Halo YouTube, selamat datang di channel Aventurero Saputra. Teman-teman, pada siang hari ini ya. Sekarang ini hari Sabtu, teman ya. Ini cuacanya ya agak mendung-mendung manja, teman. Saya Putra dari channel Aventurero Saputra. Teman-teman, saya ingin bikinkan video buat teman-teman ya. Video motovlog perjalanan keliling daerah Surabaya Barat, teman. Jadi kemarin tuh banyak sekali yang nge-DM saya ya. Mas Putra, tolong dong bikinkan video motovlog ya, jalan-jalan di Surabaya Barat. Surabaya Pusat sudah, jalan-jalan utama di kota Surabaya sudah, kemudian Surabaya Timur juga udah. Makanya nih saya bikinkan video Surabaya Barat, teman ya. Nih, depan kita nih Sutos ya, Sutos Surabaya nih mall, teman ya. Tapi sekarang mallnya tuh udah sepi sejak pandemi ya, teman. Sepinya luar biasa. Depan kita ini KFC. Kalau kita ke kiri, kita bisa ke Jalan Ahmad Yani, bisa ke kebun binatang ya. Videonya saya mulai dari sini. Kalau kita lurus itu bisa ke Kodam, teman ya. Kodam, markasnya TNI, bisa ke Gunung Sari. Nah, habis ini kita ke kanan ya. Kita lewat Jalan Maijen Sungkono, teman ya, ke arah Surabaya Barat. Saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, monggo diklik tombol subscribe ya, biar saya tambah semangat buat bikin video-video lainnya. Oke? Marsuki, mari kita masuk dan telusuri. Let's go, let's go. Oke. Dan ini cuacanya panas banget, teman ya. Depan saya ini palapa ya. Yang merah-merah ini palapa, teman. Teman-teman ada yang penasaran palapa itu apa, Mas? Palapa itu semacam minimarket, teman ya, tapi terkenal murah. Yang merah ini kan pas di perempatan ya. Dia lengkap sih. Ya boleh dikatakan minimarket, boleh dikatakan supermarket. Kalau dibilang mini ya agak besar. Kalau dibilang besar ya nggak terlalu besar, teman ya. Palapa. Oke, kita berada di Jalan Aditya Warman ya. Ini masih di Jalan Aditya Warman, teman ya. Di depan tuh ada gedungnya Mayapada Hospital ya, rumah sakitnya Mayapada. Mayapada tuh lebih terkenal bank, teman ya. Saya ingat tuh bank. Nah, ini kita lampu merah dulu, berhenti dulu di sini. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya ini sebelah kiri ini gedungnya ya, KPU ya. Gedungnya KPU, Komisi Pemilihan Umum Surabaya. Di depan itu Mayapada Hospital ya, rumah sakit Mayapada. Tapi rumah sakit Mayapada ini baru loh, teman, belum lama ya. Ya mungkin sekitar 2-3 tahunan lah baru jadi. Jadi banyak yang kemarin tuh banyak sekali yang nge-DM saya, teman ya, bilang Mas Putra tolong Surabaya Barat ya, Surabaya Barat, bilang gitu. Oh, saya nggak sempet ngebikin video, teman ya. Makanya ini coba hari Sabtu saya habis pulang kerja ya, karena jadi sekalian saya bikinkan video, teman. Soalnya saya ngatur waktu loh, teman ya. Saya mohon maaf ngatur waktu antara buat nge-YouTube ya, sama ini apa namanya, sama kerja juga. Oke, kita lanjut, teman ya. Marsuki, mari kita masuk dan telusuri. Let's go. Wah, tadi suara saya tuh habis tadi ya. Waduh, kok ini kayaknya macet ya. Oke. Terus langsung tadi saya ini, teman, berhenti di warung dulu, makan dulu, plus minum es teh biar semangat, biar seger buat ngoceh-ngoceh. Nah, teman ya, sebelah kiri kita ini gedungnya Ciputra ya. Habis sebelah ini, setelah ini kita masuk ke Ciputra World ya, atau mallnya Ciputra. Ciputra itu nama orang, teman ya, nama orang. Orangnya sudah meninggal dunia, teman ya. Jadi Ciputra itu salah satu orang terkaya di dunia, di Indonesia, teman ya. Kalau di dunia nggak tahu urutan berapa ya. Pokoknya di Indonesia itu jajaran orang terkaya, Insinyur Ciputra, teman. Sering disebut juga Bapak Real Estate ya, karena memang perusahaan beliau itu banyak bergerak dalam bidang properti atau real estate. Nih sebelah kiri kita ya. Sebelah kiri kita nih Ciputra. Ada apartemen juga, hotel juga, teman ya. Universitas Ciputra juga ada. Wah, nah ini Ciputra World Surabaya Mall, Hotel, Office, and Apartemen tulisannya. Nah, ini sebelah kiri kita ya, Ciputra World Mall, teman ya. Nih tulisannya Ciputra World Hotel. Bintang 5 kayaknya, teman ya. Bintang 5, kalau sekelas Ciputra pasti bintang 5. Minim bintang 4 lah. Oke, kita sudah ada di Jalan Maijen Sungkono. Jadi ini salah satu jalan utama di Surabaya Barat, teman ya.
Surabaya Barat kan di sini tuh terkenal macet ya, macet, macet. Ini hari Sabtu, ya wis macet juga ini, wis. Duh, nggak masuk teman ya kalau macet gini nih. Kalau macet tuh saya nggak bisa ini teman, nggak bisa bikin videonya bagus tuh. Jadi teman tuh pandangan teman tuh nanti arahnya cuma ngeliatin mobil di depan ya. Padahal kan kalau nggak macet tuh enak kelihatan jalannya, apa namanya, kanan kirinya ada gedung apa, ada apa ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini nggak macet lagi, oke? Kita ambil sela-sela mobil kanan kiri. Nah, kalau pakai motor ya udah, kalau pakai mobil ya macet di sini. Nanti kita ngelewatin Taman Makam Pahlawan tuh ya. Dulu saya sering upacara di sana teman, di Taman Makam Pahlawan pas zaman masih kuliah. Oke. Waduh, macet teman ya. Sekali lagi saya mohon maaf teman ya. Dengan kemacetan ini membuat video itu nggak bagus teman. Jadi kita tuh ngelihatnya cuma mobil di depan yang tumpuk seperti lihat mobil di parkiran. Itu nggak asik teman ya. Saya juga ini yang ngoceh nggak asik juga karena capek, panas. Oke, ini saya pakai Honda CB 150 Versa. Biasa ini kalau saya ngevlog saya pasti pakai motor lagi teman ya. Harusnya saya tadi pakai Matic aja tuh, di kota-kota sih, tapi nanggung lah. Oke. Sebenarnya teman saya ini tadi tuh pengen banget ke Bromo tuh ya, cuman waktunya lagi tuh loh. Saya tuh pengen ini teman, pengen datengin apa? Ini loh, tempat kejadian kecelakaan jatuhnya pesawat angkatan udara tuh ya di lereng Gunung Bromo, daerah kawasan Bromo Tengger Semeru di Pasuruan itu kan lagi hot teman ya, lagi hot dibicarakan. Saya pengen kesana, pengen bikin video drone, pengen cek langsung kondisinya seperti apa, pengen saya bagikan ke teman-teman juga. Cuman waktunya sangat-sangat nggak nutut ya. Cobalah nanti kalau ada waktu, mungkin besok hari Minggu ya, weekend, siapa tahu kita bisa ke sana. Kalau ke Bromo saya harusnya berangkatnya subuh teman ya, jadi sampai sana tuh pagi. Oke, kita sekarang ini kalau lurus ya itu ke HR Muhammad ya, lewat HR Muhammad. Di sini nih, di sini juga banyak gedung-gedung ya. Surabaya Barat ini banyak gedung-gedung ya. Nih teman-teman perhatikan sendiri tuh, banyak di sini banyak apartemen kan. Nah, kita lurus teman ya ke Jalan HR Muhammad. Nah, dan ini apa ya? Ini apa namanya? Gini apa namanya? Kalau dikatakan flyover kan bukan ya. Kalau flyover itu kan naik. Apa kalau turun gini teman ya? Apa terowongan? Jadi jalan ini juga baru kan. Dulu karena di sini tuh macet ya. Dulu ini taman, tengahnya tuh kayak bundaran gitu. Kemudian dibangun sama pemerintah kota Surabaya itu kayak gini, jadi jalannya menurun gitu teman ya, diambil menurun gini untuk memecah kemacetan. Nah, ada iklan sponsornya mobil Subaru. Macet teman ya, macet so kita kanan. Surabaya Barat macet ini hari Sabtu teman ya. Mungkin orang-orang ini pada mau ke mall kayaknya ya. Pada mau ke mall, pada ini apa namanya, ngisi weekend dengan ke mall. Kalau saya teman ya, jujur saya pribadi itu, waduh, ke mall itu nggak suka teman ya. Terus terang saya nggak suka ke mall. Kecuali ada perlunya mau beli apa itu baru saya ke mall. Nggak suka saya. Kalau saya liburan tuh sukanya ke puncak, ke tempat-tempat yang dingin-dingin teman ya. Ke ini, ke villa gitu saya suka. Oke, ini jalannya naik teman ya. Wow, macetnya luar biasa kawan. Kita diantara mobil-mobil nih. Surabaya wes kayak gini tuh ya. Hari Sabtu macet.
Wah, parah ini teman macetnya. Suh. Soalnya di sini ada pertemuan jalan teman ya. Pertemuan di sebelah kanan kita ini Haris ya, Haris Hotel. Haris itu biasanya by Santika ya, satu manajemen sama Santika Hotel. Ini sebelah kiri ada gedung baru juga. Saya lama nggak lihat sini teman. Memang saya jarang ya ke Surabaya Barat itu. Sebelah kiri kita ini ada gedung apartemen juga paling. Kalau nggak apartemen tuh hotel. Surabaya tuh kalau nggak bangun apartemen ya bangun hotel teman di sini. Nah di depan kita ini ada bis teman ya, bis merah. Ini bis programnya pemerintah Kota Surabaya ini. Mercy loh teman, mobilnya ini anu bisnya tuh Mercy ya, Mercedes Benz. Ampun nih kenapa macet banget ya di sini ya. Aduh, kita cuma lihat pantatnya mobil doang. Ini kan sesuatu yang membosankan buat penonton YouTube ini. Gila, macetnya luar biasa teman ternyata. Wow, ada apa ya di depan tuh? Wah, luar biasa teman, full macet teman. Padahal ini kadang saya lewat sini loh nggak macet ya. Kenapa ini kok kayak gini ya? Kalau sore hari orang pulang kerja itu wajar teman. Ini loh hari Sabtu, bukan hari kerja. Dan masih siang hari, waktu menunjukkan pukul 1:30 siang teman ini. Tapi macetnya kayak gini. Ini panas banget teman. Saya pakai helm teropong lagi ya. Helm teropong itu kalau gini tuh panas. Soalnya kalau helm biasa nggak bisa dipasangin GoPro teman. Macet di sini. Banyak yang bilang teman ya, orang-orang yang tinggal di Surabaya Barat ini termasuk kalangan orang-orang yang high ya, atau orang-orang yang berduit. Tapi ya memang di sini ini banyak perumahan mewah teman. Garapannya Pak Ciputra ya. Oke, kita lanjut terus. Wah, macet. Kita dari HR Muhammad teman ya. Jalan HR Muhammad. Di sini tuh banyak pohon-pohon juga teman ya. Cuman pohonnya kalau saya lihat kecil-kecil. Nggak kayak di Surabaya Pusat ya. Bagus-bagus. Pohonnya besar-besar. Jadi kurang dingin, kurang rindang pohon-pohonnya. Jadi ini teman ya, Jalan Maijen Sungkono, Jalan HR Muhammad itu adalah salah satu jalan utama dari kota Surabaya teman ya. Tapi yang bagian barat. Kalau bagian timur ada Jalan Insinyur Soekarno-Hatta. Kalau bagian tengah itu ada Jalan Basuki Rahmat, Jalan Ahmad Yani. Wah, macet parah teman. Cek GoPro, oke, GoPro-nya masih nyala aman. Takutnya ngelamun-ngelamun, ngoceh nggak selesai, GoPro-nya mati, baterainya habis. Oke, kita lanjut terus teman ya. Depan kita ada truk molen. Teman-teman yang penasaran dengan kota Surabaya bagian barat ya, kemarin yang ngedem saya, monggo tinggalkan kolom komentar teman. Bagaimana pendapat teman tentang Surabaya Barat ini ya. Belakang saya truk molen besar. Saya tuh paling takut di belakangnya truk molen teman. Truk itu saya udah trauma soalnya belakangnya truk. Dulu pernah ditabrak truk dari belakang kan, untung saya pakai mobil karena remnya blong. Oke. Nah, teman-teman perhatikan sendiri ya jalannya gimana. Jalannya mulus cuman banyak tambalan teman ya. Ini banyak tambalan. Mulus tapi banyak tambalan. Kanan kirinya masih bagus nih ya. Yang jadi kebanggaan kota Surabaya itu pohon-pohonnya rindang teman, seperti ini. Tapi karena musim kemarau kurang hijau ya. Harusnya tuh bener-bener hijau tuh bagus teman kalau musim penghujan. Ini salah satu cara yang paling relevan ya buat mengurangi tingkat polusi dan juga mereduksi pencemaran udara teman ya. Jadi saya ingat zaman dulu ya, salah satu penelitian saya itu tentang penurunan karbon monoksida teman ya, sama menggunakan tumbuhan. Teman-teman sebelah kiri ini ya, wow ada Zenik. Nah sebelah kiri kita ini ada apartemen juga ya, banyak gedung-gedung bertingkat. Sebelah kanan ada bengkel mobil, Bridgestone ya.
Ini saya lama nggak lihat Surabaya Barat teman. Plaza Auto gitu apa ya? Oke. Nah ini Surabaya Barat ini seperti ini teman ya, kurang lebih Surabaya Barat. Dan di depan kita ini ada jalan tembusan langsung ya. Dulu tuh jalannya kecil tapi sekarang udah digedein. Dulu tuh harus ke kanan teman ya. Ini patung kuda. Saya tuh selalu ingat sama patung kuda ini teman, Darmo Permai. Nah kita ada di Jalan Prada Jaya. Ini namanya Jalan Prada Jaya. Sebelah kiri kita ini apartemen teman ya. Pokoknya Surabaya itu penuh sama apartemen teman. Apartemen sama mall, hotel. Jadi masyarakatnya itu terus belanja terus, disuruh belanja terus ya, disuruh hutang terus. Mindsetnya orang miskin ya. Oke teman. Nah ini kita sudah ada di apartemen ya, di apartemen. Namanya apartemen apa ya teman? Ini saya lupa nih. Sebelah kiri juga pertokoan ya, ruko-ruko. Ada Bank Commonwealth Bank. Jadi Surabaya Barat itu kurang lebih kondisinya seperti ini ya. Ini agak berkabut ya. Jelas ini kabut polusi kayaknya. Di sini pohon-pohonnya yang kurang menurut saya. Di sebelah kanan cuman taman-taman kayak gini ya. Taman ada baliho-baliho sponsor, tapi harusnya ini pohon besar-besar di sini kan. Untuk mereduksi pencemaran udara ya. Karbon monoksida dan lain-lain. NOx, COX. Nah, depan kita itu PTC teman ya, PTC salah satu mall. Jadi teman bisa lihat sendiri gedung-gedungnya tinggi-tinggi ya. Belakangnya juga ada apartemennya. Banyak gedungnya, ono patung gajah besar. Sebelah kiri kita ada Starbucks ya, coffee. Starbucks, ada Jeko, Dunkin Donat ya. Nah ini hotel ya, Westin 4 Point by Sheraton tulisannya. Ini hotel, kemudian apartemen, kemudian mall. Di sini ini jadi satu ton ya. Jadi kurang lebih seperti ini kondisi terkini dari Surabaya Barat ton ya, Surabaya sisi bagian barat. Saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, monggo diklik tombol subscribe biar saya tambah semangat buat bikin video-video lainnya teman. Sedikit informasi, channel Aventurero Saputra teman ya, itu berisi tentang review-review tempat wisata, kemudian jalan-jalan ya, video-video motovlog seperti ini. Nah ini gedungnya teman ya, PTC, ini mall, apartemen, hotel jadi satu di sini. Nah ini ya, di sini macet teman. Aduh, ini ada bundaran ya. Ini adalah hal yang paling membosankan kalau kita hidup di kota, itu macet teman ya. Statistik membuktikan orang-orang yang hidup di kota besar, saya lihat di berita itu umurnya lebih pendek 6 tahun teman ya, dari orang rata-rata. Kan ngeri ya. Akibat polusi, stres, dan lain-lain, dan banyak faktor eksternal lainnya. Aduh, tuh saya lihat di televisi teman, pernah ditayangkan. Nah ini ya, mall, apartemen, hotel jadi satu di sini. Jadi kita kayak di Singapura ya, kayak di Singapura. Wong Jawa itu Singapura ngomongnya. Oke nih, hotel Luxi ya, Lux. Oh iya. Banyak hotel teman di sini nih apartemennya. Cuman apa teman ya, yang kurang bagus apanya di sini nih. Jalannya nih teman, penuh sama tambalan dan bergelombang. Nih Pakuwon Indah ya. Jadi di dalam sana itu ada perumahan teman ya, perumahan elit. Itu garapannya Bapak Ciputra semua. Itu perumahan mewah teman di dalam sana ya. Di belakang apartemen ini itu perumahan elit ya. Tapi kita nggak ke sana ya, kita lewat jalur utama aja. Ini ada hoki ini jual-jual buah teman. Dulu di sini ada dealernya Jeep ya, Jeep Rubicon. Nggak tahu udah tutup sekarang ya. Karena memang Surabaya Barat ini terkenal sama kemewahan-kemewahan lah teman ya. Sama hedon-hedon. Sama glamorisasi. Oke, skin.
Ini sebelah kiri kita ada kafe-kafe juga. Jadi nanti ini, nah ini jalan ini tuh ya, kalau kita lurus terus itu nanti tembusnya ke Wiyung ya, Wiyung. Mungkin nanti videonya saya akhiri di apa, dekat-dekat Wiyung situ lah teman ya. Karena nanti ini videonya memang cuman lewat jalur utama aja teman ya, nggak masuk ke perumahan ataupun jalan kecil-kecil. Saya lewatkan di jalan utama aja. Pertokoan lengkap. Nah sebelah kanan kita ini UNESA tuh ya, UNESA kampus lidah. Orang-orang bilang tuh UNESA kampus lidah ya, tuh Universitas Negeri Surabaya. Jadi ini kampus kedua tahun ya. Yang pertama itu kan di Ketintang ya, UNESA nih tulisannya Universitas Negeri Surabaya. Teman-teman yang ini, yang dari luar pulau mungkin yang lihat video ini, ada yang mau kuliah di kota Surabaya, belum tahu kota Surabaya itu seperti apa teman ya. Nah ini kampus UNESA, jadi seperti ini kalau teman-teman mungkin mau lagi tes senam PTN mungkin ya, SBMPTN. Ini salah satu kampus negeri di kota Surabaya itu ya. Bagus ya kampusnya ya, ada danaunya juga. Wow, jalannya gak enak tapi danaunya di pinggirnya banyak orang yang jualan tuh. Danau ini UNESA nih, Universitas Negeri Kota Surabaya. Oke. Di Surabaya itu yang negeri itu ada UNESA, UNER, ITS ya, ada UPN. Kemudian yang naungan Kementerian Agama itu ada UIN ya, Universitas Islam Negeri, yang di Jalan Ahmad Yani itu, jalan utama kota Surabaya. Oke. Nah ini kalau sudah sampai sini jalannya kecil lagi tuh ya, kita kayak masuk kampung lagi di sini. Kita sudah masuk daerah Wiyung, daerah Wiyung ya. Wiyung itu salah satu kecamatan tuh ya, kecamatan di kota Surabaya bagian barat. Nah, videonya nggak panjang-panjang, mungkin habis ini saya akhiri tuh ya. Sedikit informasi aja buat teman-teman yang jawab pertanyaan teman-teman yang kemarin pengen tahu tentang Surabaya Barat. Video ini saya buat di awal bulan November tahun 2023. Siang hari waktu menunjukkan pukul 12:30 siang. Panasnya ampun-ampun ya. Oke. Di sini tuh banyak mobil Alphard teman ya, nih katanya mobil Sultan ya, Alphard tipe G. Padahal saya itu naik Alphard bolak-balik ya, rasanya sama-sama aja lah teman ya, segitu-gitu aja lah mobil itu. Guru saya itu dosen saya itu pernah bilang sebenarnya orang naik mobil itu bukan mobilnya yang enak, yang bikin berbeda itu tapi perubahan perasaan gengsi. Mungkin bener nggak teman ya, coba teman tulis di kolom komentar. Ayo teman, ini lampu merah ya, kita belusuk jalannya lewat kiri. Ini lampu merah, kalau ke kanan itu terus ke arah Menganti, ke arah Wiyung, tembusnya ke kota Gresik teman ya. Kalau kita ke kanan, nah kita ambil yang sebelah kiri, belok kiri. Ke kiri ini kita ambil kiri teman ya. Kalau kiri ini lurus terus. Oke. Kita ada di daerah Wiyung ya, ini sudah dari daerah Wiyung. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu ya. Coba lihat GoPro masih nyala, oke aman. Kurang lebih seperti itu review kita tentang motovlog ya, keliling Surabaya Barat melalui jalur utama. Saya ingatkan buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, yang sudah mantengin video saya. Saya Putra dari channel Aventurero Saputra mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Ini hari Sabtu ya, selamat weekend, selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.